Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita sudah masuk ke pertemuan keempat. Jadi untuk materi pertemuan keempat itu adalah tentang kemiringan dan keruncingan. Nah, untuk video kali ini saya ingin menjelaskan cara mencari kemiringan dan keruncingan dengan menggunakan data berkelompok. Seperti contoh, saya akan memberikan contoh soalnya ya. Jadi ini sesuai dengan tugas-tugas kelompok ya, tugas kelompok. Oke, kita langsung mulai saja. Yang pertama, untuk pengertian dari kemiringan itu sendiri atau kemiringan distribusi data. Kemiringan merupakan derajat atau ukuran dari ketidaksimetrisan atau asimetri suatu distribusi data. Nah, untuk kemiringan distribusi data terdapat 3 jenis. Yang pertama, simetris, yaitu letak nilai rata-rata hitung, median, dan modus berhimpit berkisar di satu titik. Yang kedua, miring ke kanan, yaitu nilai modus paling kecil dan rata-rata hitung paling besar. Yang ketiga, miring ke kiri, yaitu mempunyai nilai modus paling besar dan rata-rata hitung paling kecil. Nah, kemudian yang kedua, untuk pengertian keruncingan distribusi data, merupakan derajat atau ukuran tinggi rendahnya puncak suatu distribusi data terhadap distribusi normalnya data. Keruncingan distribusi data ini disebut juga kurtosis. Ada 3 jenis keruncingan. Yang pertama, leptokurtis, yaitu distribusi data yang puncaknya relatif tinggi. Yang kedua, mesokurtis, distribusi data yang puncaknya normal. Dan ketiga, platikurtis, distribusi data yang puncaknya terlalu rendah dan terlalu mendatar. Nah, ini saya ada contoh soal. Saya menggunakan contoh soal yang sebelumnya ya, untuk saat saya menjelaskan ukuran gejala pusat data berkelompok. Saya masih pakai ini. Data dari 50 mahasiswa, nilai statistiknya. Ya, ini datanya, data berkelompok. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, maka kalian mencari min hitungnya. Ya, karena ini diperlukan untuk mencari kemiringan dan keruncingan. Nah, untuk min hitung sudah saya jelaskan, ini langsung saja hasilnya. Min hitung atau X bar hasilnya 54,5. Nah, kemudian untuk kemiringan kita juga harus mencari varians. Nah, untuk varians itu sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya. Varians itu simbolnya S kuadrat, berarti ini 265,306122. Kalau simpangan bakunya hasilnya adalah 16,28. Nah, sekarang kita mulai mencari kemiringan. Kemiringan kalian harus buat tabel ini dulu ya. Jadi di sini ada kelas, kemudian frekuensi, kemudian MI atau titik tengah kelas, kemudian X bar itu yang sudah dicari sebelumnya atau min hitung. Kemudian kolom berikutnya adalah MI dikurang X bar. Berarti kalau di sini hasilnya minus 28 itu didapat dari 26,5 dikurang 54,5. Kemudian untuk kemiringan kalian harus pangkat 3. Jadi yang tadi MI dikurang X bar itu dipangkat 3. Hasilnya minus 21952.
Setelah itu, setelah di pangkat 3, kalian kalikan ke frekuensi. Jadi frekuensinya 5, 5 dikali minus 21952, hasilnya adalah minus 109760. Itu kelas pertama. Kelas berikutnya sampai kelas terakhir dikerjakan sama, kemudian FI dikali MI dikurang X bar pangkat 3 dijumlahkan. Hasilnya minus 21600. Nah, baru kita bisa masukkan ke rumus kemiringan. Nah, untuk kemiringan, ini simbolnya adalah alfa 3. Rumusnya 1 per NS pangkat 3 dikali sigma FI dikali MI dikurang X bar pangkat 3. Nah, di sini untuk S-nya ini adalah simpangan baku. Jadi sebelumnya kita sudah mencari ya simpangan bakunya. Kemudian untuk sigma FI dikali MI dikurang X bar pangkat 3 sudah ada di tabel. Ya, hasilnya minus 21600. Tinggal kita masukkan ke rumusnya. Jadi seperti ini. Alfa 3 sama dengan 1 per N-nya adalah 50 dikali 16,288 untuk simpangan baku di pangkat 3 dikali minus 21600. Maka untuk alfa 3 hasilnya adalah minus 21400 dibagi 216059,46. Maka untuk alfa 3 atau kemiringannya adalah minus 0,099. Nah, untuk penjelasan ini ada di slide kalian, nanti kalian baca ya. Jadi menentukan miring ke kiri, miring ke kanan itu adalah standarnya adalah 0. Jadi kalau hasilnya adalah kurang dari 0, artinya minus, itu berarti distribusi data kalian miring ke kiri. Ya, ini nanti kalian lihat lagi di slide ya untuk penentuan miring ke kiri, miring ke kanan atau simetris. Ada ya. Di sini tidak saya masukkan. Kemudian berikutnya adalah keruncingan. Nah, masih pakai data yang sama. Nah, kalau keruncingan itu kan tadi alfa 3. Nah, kalau kemiringan itu alfa 3. Kalau keruncingan adalah alfa 4. Ya, jadi kalau tadi MI dikurang X barnya pangkat 3, maka kalau keruncingan tinggal kalian ganti. MI dikurang X barnya pangkat 4. Caranya sama. Rumusnya juga sama. Ya, jadi ini ini bukan alfa 3 tapi ini alfa 4 sama dengan 1 per NS pangkat 4 dikali sigma FI kali MI dikurang X bar pangkat 4. Maka untuk alfa 4-nya tinggal kalian masukkan ke rumusnya ya. Ini sudah dicari untuk FI dikali MI dikurang X bar pangkat 4 hasilnya 6954400. Ya, berarti untuk alfa 4-nya hasilnya adalah 1,97914. Nah, untuk penentuan keruncingannya ini juga ada di slide kalian, tinggal kalian baca nanti ya. Tidak saya jelaskan di sini. Untuk alfa 4 kurang dari 3 itu jenis keruncingannya adalah Pelati Curtis atau yang hampir mendatar.